Jika mobil mengalami overheat, apa saja yang harus kita lakukan? Untuk melakukan diagnosa kerusakan sistem pendingin secara bertahap, marilah kita pelajari cara kerja sistem. Sistem pendingin mesin adalah sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas saat bekerja agar suhu mesin tetap stabil. Salah satu bagian utama dari sistem pendingin adalah radiator. Radiator berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin yang telah menyerap panas dari mesin. Bagian berikutnya adalah pompa air atau water pump. Pompa air berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin ke seluruh bagian mesin dan radiator. Sistem pendingin juga memiliki kipas radiator. Kipas ini membantu mendinginkan radiator dengan cara mengalirkan udara melalui radiator, terutama saat kendaraan berhenti atau berjalan pelan. Selain itu terdapat termostat atau sensor ECT, engine coolant temperature, yang berfungsi mengatur aliran cairan pendingin dan putaran kipas radiator. Ketika mesin masih dingin, aliran menuju radiator dan putaran kipas berhenti agar mesin cepat mencapai suhu kerja. Setelah mesin panas, cairan pendingin mengalir ke radiator dan kipas berputar. Kemudian ada selang radiator yang berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan cairan pendingin dari mesin ke radiator dan sebaliknya. Selanjutnya, terdapat tutup radiator yang berfungsi menjaga tekanan dalam sistem pendingin agar cairan tidak mudah mendidih. Terakhir adalah tangki reservoir, yaitu tempat menampung cadangan cairan pendingin ketika terjadi pemuaian akibat panas. Sekarang mari kita lakukan langkah-langkah diagnosa kerusakan sistem pendingin mesin kendaraan secara bertahap. 1. Pastikan volume air pendingin pada levelnya dan amati kualitas air pendinginnya. 2. Periksa saluran sistem pendingin dan pastikan tidak ada kebocoran. 3. Nyalakan mesin dan kemudian amati kipas pendingin radiator. Pada keadaan normal, kipas pendingin akan berputar pada saat mesin panas atau di atas suhu kerjanya mesin, dan akan berhenti berputar saat temperatur mesin mencapai di bawah suhu kerjanya, yaitu di antara 80-95 derajat Celcius. 4. Pada kasus ini ditemukan kipas pendingin tidak bekerja atau berputar secara baik. Untuk memastikan kerusakan, maka lakukan scan ECU menggunakan scan tool. Pada hasil scanning didapatkan kode kerusakan atau DTC pada sensor ECT atau engine coolant temperature. Data tersebut menunjukkan ada masalah pada sensor temperatur. Sebelum memeriksa sensor temperatur, pastikan juga jalur kelistrikan sensor tidak ada yang bermasalah, dan jika tidak ada yang putus, maka pastikan sensor temperatur bermasalah. Langkah-langkah perbaikan sensor temperatur. 1. Lepaskan sensor temperatur yang biasanya terletak pada jalur pendinginan. 2. Periksa sensor temperatur dengan cara memanaskannya dan periksa nilai hambatannya menggunakan avometer. 3. Pada hasil pemeriksaan nilai hambatannya 0, jadi bisa dipastikan sensor temperatur tidak bekerja, maka perlu dilakukan penggantian sensor temperatur. 4. Pasang sensor temperatur yang baru pada tempatnya secara benar. 5. Lakukan scanning ulang ECU menggunakan scanner dan hapuslah kode kerusakan atau DTC pada ECU. 5. Lakukan pengujian dengan memastikan kipas pendingin dapat berputar pada saat mesin panas atau di atas suhu kerjanya dan akan berhenti berputar jika sudah mencapai temperatur di bawah suhu kerja, yaitu antara 80-95 derajat Celcius. Pastikan suhu engine normal pada indikator suhu mesin. Jika semua normal, maka artinya perbaikan yang kita lakukan telah berhasil. Mengapa pemeriksaan harus dilakukan dari hal yang paling sederhana? Coba lakukan praktek pemeriksaan sistem pendingin di mobil praktek sekolah Anda. Catat semua temuan yang Anda dapatkan, diskusikan solusi perbaikannya. Diagnosa yang sistematis adalah ciri teknisi yang profesional. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.